Hai 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 hai, ketemu lagi bersama kami. Ada yang tahu nama pulau terpencil di dunia? Ya, betul, pulau terpencil di dunia adalah Pulau Paskah. Pulau Paskah atau Easter Island, yang berada di sebelah tenggara Samudra Pasifik dan jadi bagian dari negara Chili, merupakan tempat yang sangat misterius. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya ratusan patung batu besar, atau moai yang tersebar di pulau tersebut. Meski begitu, ternyata banyak fakta soal Pulau Paskah yang menarik untuk diketahui, oleh karenanya, simak video ini dan teruskan menonton. Asal-usul nama Pulau Paskah. Seorang laksamana Belanda, Jacob Roggeveen, disebut sebagai orang Eropa pertama yang mendarat di pulau terisolasi ini pada Minggu Paskah sekitar tahun 1722. Sesuai waktu tibanya, Roggeveen memberi nama pulau itu sebagai Paaseiland yang berasal dari bahasa Belanda, artinya Easter Island atau Pulau Paskah. Selain dikenal dengan nama Pulau Paskah, kawasan ini memiliki nama lain yakni Rapa Nui, yang masih digunakan penduduk setempat. Namun, apakah nama tersebut merupakan nama asli dari pulau ini masih menjadi perdebatan. Ada juga yang meyakini bahwa nama Rapa Nui diberi oleh perampok Buddha asal Peru pada pertengahan abad ke-19. Sebelumnya, pulau ini diyakini memiliki nama pertama Pito Otehenua atau yang mempunyai arti pusar dunia. 2. Asal penduduk Pulau Paskah. Mungkin banyak yang penasaran bagaimana pulau terisolasi tersebut memiliki penduduk. Menurut legenda sekitar 1500 tahun lalu, Hotu Matua, seorang pemimpin berjiwa petualang dari Pulau Hiva di Polinesia, yang saat ini disebut Kepulauan Marquesas, mengajak rakyatnya ke Pulau Paskah. Hotu Matua dan kelompoknya telah menetap di pulau itu, hidup terpencil, jauh dari dunia selama beberapa generasi, sebelum akhirnya penjajah Eropa datang. 3. Pulau Paskah saat ini. Dalam sejarah, tercatat kedatangan Hotu Matua pada tahun 1200-an dan Jacob Roggeveen 500 tahun kemudian, membuat populasi di Pulau Paskah berkembang. Diketahui ada sekitar 10.000 orang yang menetap selama bertahun-tahun, namun, populasinya menurun menjadi sekitar 2.000 hingga 3.000 orang. Hal tersebut disebabkan adanya pengundulan hutan dan membuat tanah vulkanik terkena erosi, sehingga tingkat kesuburannya menurun. Jumlah populasi juga terus menurun setelah kedatangan orang-orang Eropa. Pertikaian antar kelompok sosial menyebabkan perumahan dibakar, sehingga menyebabkan kelaparan dan munculnya tunawisma. Selain itu, ada juga penggerebekan oleh pedagang budak Peru, wabah penyakit, dan emigrasi, sehingga pada tahun 1877 hanya 111 orang yang tersisa di Pulau Paskah. Pada tahun 2020, dikutip dari berbagai sumber tercatat ada sekitar 5.700 penghuni di pulau ini. 4. Makna patung moai di Pulau Paskah. Penghuni Pulau Paskah atau Rapa Nui mengukir patung batu besar tersebut untuk mewakili wajah leluhur mereka. Alasan mengapa patung-patung itu menghadap ke arah dalam adalah guna menunjukkan perlindungan satu sama lain. Sejumlah moai punya bentuk seperti topi di kepala, yang menurut teori merupakan simbol kekuasaan, dan yang lainnya mewakili rambut. Pada awalnya ada ribuan patung moai, tapi sebelum pulau ini dijadikan situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995, banyak patung yang diambil oleh kolektor. Moai sendiri juga bisa ditemukan di sejumlah museum di seluruh dunia, yang paling terkenal adalah Louvre di Paris, Perancis, dan British Museum di London, Inggris. 5. Budaya Rapa Nui dirayakan. Terdapat festival tahunan bernama Tapati Rapa Nui yang sudah menjadi budaya di pulau ini. Festival tersebut berlangsung selama 2 minggu pada awal bulan Februari setiap tahunnya. Pada waktu itu, akan terdapat 2 tim yang dipimpin oleh seorang ratu. Pemenangnya dinobatkan sebagai Ratu Pulau sepanjang tahun. Adapun kegiatan tradisional lainnya yang dilakukan penduduk termasuk menari, mengukir kayu, dan memainkan alat musik.
6. Kitab Suci Rongo-Rongo. Kitab Suci Rongo-Rongo, atau Koho Rongo-Rongo menurut penduduk setempat, merupakan naskah yang belum terbaca hingga saat ini. Kitab ini terdiri dari simbol-simbol spesifik yang terukir pada kayu atau tablet. Adapun Rongo-Rongo berarti pesan agung atau pelajaran agung. Terdapat sejumlah teori yang menyatakan bahwa Hotu Matua dulunya memiliki 67 tablet berisi 67 kebijaksanaan Maori, meliputi soal astronomi dan pelayaran. Kendati demikian, hal tersebut masih belum jelas, terlebih belum adanya komunikasi dengan penduduk yang hidup pada waktu itu hingga kedatangan orang-orang Spanyol pada tahun 1770. Sangat terpencil bukan? Jadi gimana? Ada yang minat sekedar berlibur atau sekalian menetap di sana?